Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, nama Ibu Saprinawati, cukup dipanggil dengan Ibu Ina. Ibu mengajar di kelas di SDN 01 Bandar 2, kelas 6. Ya, Ibu merancang pembelajaran itu sesuai dengan CP dan TP di dalam pembelajaran, sesuai dengan kurikulum. Menggunakan CP yang TP sesuai dengan kurikulum. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan bagaimana Ibu merencanakan penggunaan media digital dalam Yang pertama, Ibu merancangnya, yang Ibu rancang yaitu identitas sekolah, kemudian tujuan dari pembelajaran, setelah itu langkah-langkah pembelajaran, kemudian kegiatan inti. Setelah kegiatan inti baru masuk mengenai pengembangan materi, kemudian kegiatan berikut. Dan dilakukan terakhirnya yaitu adanya kegiatan dalam asesmen. Ya, asesmen terhadap murid. Selanjutnya Bu, media digital apa yang biasanya Ibu gunakan dan mengapa Ibu memilih media tersebut? Media digital yang Ibu biasa gunakan yaitu biasanya Ibu menggunakan YouTube, kemudian adanya dalam penggunaan digitalisasi seperti PID itu Ibu sering membuka rumah pendidikan. Di dalam Ibu dalam melaksanakan dalam menggunakan media seperti rumah pendidikan, di sana sudah ada media dalam bentuk pembelajaran dan juga dalam bentuk speaking serta quiz. Iya, sangat sekali. Masa pertanyaan keempat, Ibu bagaimana memastikan suasana sekolah yang dilakukan tersebut? Yang pertama, kalau untuk menyesuaikannya, Ibu harus memastikan CP apa yang akan Ibu berikan, kemudian pembelajaran apa yang akan Ibu catat. Baru Ibu realisasikan dengan penggunaan digital itu sesuai dengan CP dan TP yang akan Ibu laksanakan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu menerapkan keterampilan 4C dalam menggunakan belajar yang memang 4C ya. Kalau di dalam 4C itu kan ada interaktif, aplikasi. Dalam 4C itu Ibu penggunaannya biasanya dalam materi IPAS nih ya. Dalam modul ajar yang utama Ibu itu memuat unsur digitalnya di pengaplikasian dalam materinya. Materi yaitu dalam kegiatan inti. Jadi di dalam kegiatan inti itu Ibu akan menerapkan keterampilan 4C yang Ibu imbangi nanti sebelumnya Ibu lakukan persepsi dulu. Persepsi pengulangan pembelajaran sebelumnya. Kemudian ada juga di akhir Ibu melakukan kegiatannya, yaitu keterampilan 4C. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Ibu membuatkan video yang menggunakan aplikasi digital dan Penggunaannya mengintegrasikan ke anak. Memanfaatkannya. Biasanya kemarin kan Ibu itu kami kan ada dalam grup. Di dalam grup Ibu itu ada 2 grup. Adanya namanya grup anak-anak dan grup orang tua. Kalau Ibu mengisyaratkan itu adanya grup umum dan grup khusus. Jadi kalau grup umum itu mayoritas Ibu menggunakan berhubungan dengan orang tua dan materi pembelajaran kalau sifatnya ada TF, Ibu menggunakan dalam bentuk file, nanti Ibu kirim ke orang tua. Itu dalam bentuk umumnya. Dalam grup, kalau bentuk khususnya Ibu menggunakan grup anak-anak, cuma ada Ibu dan anak-anak. Kan anak-anak sekarang kan udah kelas 6, kelas 6. Jadi mereka tuh kebanyakan mempunyai HP sendiri. Itu Ibu akan langsung melakukan Google Classroom aja mereka. Jadi adanya sebentuk daring.
untuk khususnya anak-anak bisa Iya, bisa dilihat. Nah, tadi lanjut pertanyaan selanjutnya, Iya. bagaimana proses Bapak itu menggunakan siswa dalam menilai siswa? Oh, kalau dalam menilai siswa dalam penggunaan digital. Di dalam penggunaan digital itu, misalnya yang sekarang digunakan adalah PID. Penggunaan digitalnya itu akan menjadi digital kan. Kalau dalam penilaiannya di sana kan ada dalam bentuk kuis. Nah, kemudian ada dalam bentuk soal-soal. Nanti anak-anak itu secara bergiliran ataupun ibu panggil secara acak, mereka akan maju ke depan. Nanti ibu kasih keskoran nilai, misalkan ibu sampaikan dulu terlebih dulu ke anak kan. Kalau anak-anak ibu bisa menjawab soal yang ibu sampaikan melalui digital, papan interaktif, itu ada 5 soal, setiap soal bernilai 20. Jadi kalau 5 soal kalian menjawab, itu artinya kalian mendapatkan nilai 100. Maka mereka nanti berebutan. Nah, dari berebutan itu nanti akan ditampilkan nama-nama mereka. Nah, keluar sendiri siapa itu. Memacu siswa untuk belajar kreatif. Menurut Ibu, bagaimana respon siswa saat mengikuti pembelajaran Oh, mereka senang sekali, sangat senang, karena mereka merasa contohnya kalau kemarin melakukan materi ajar mengenai benda langit. Jadi mereka tuh seakan-akan, oh seperti ini ya Bu, untuk bulan hitam. Jadi mereka langsung tampak gembira. Ya, sangat. Pertanyaan selanjutnya, Ibu, bagaimana siswa memanfaatkan digital secara mandiri dan berkelanjutan? Kalau pemanfaatan digital secara mandiri, mereka yang memang di sekolah aja Bu. Masih di sekolah ibu gunakan karena dalam bentuk digital ini kebanyakan kan mereka menggunakan adanya dengan HP ataupun alat benda yang lain. Tapi kalau sekarang ibu rancangan ibu mau menggunakan dengan Chromebook. Kita kan ada Chromebook kan, tadi mau ibu fasilitasi cuman Chromebook kita kebetulan ada sebanyak 20. Jadi kalau untuk kapasitas anak belum mencukupi, nanti akan dilakukan dengan sifatnya gantian atau berdua mereka. Jadi teman sebaya nanti mereka menggunakan dalam penggunaan langkah pembelajarannya itu teman sebaya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana digital memberikan pemahaman siswa terhadap Media digital dapat memahami dalam kegiatan IPS, sangat paham sekali mereka karena apa yang kita tampilkan tergambar semua apa keinginan yang kita capai. Jadi mereka istilahnya nampak nyata lah bagi mereka gitu. Tidak membaca mereka ya. Bagaimana cara aktivitas kolaboratif siswa yang terjadi ketika menggunakan media? Kalau kolaboratif, contohnya kolaboratif bersama ya, nah, dengan teman, contohnya dalam penggunaannya kemarin ibu ada bangun materi ibu bangun ruang itu menentukan bentuk depan, belakang, dan samping kiri dan samping kanan. Jadi mereka secara berkelompok ada 5 kelompok. Nanti ada 2 benda bangun ruang yang akan ibu tampilkan. Mereka dalam setiap kelompok itu akan menentukan mana tampak ruang depan, mana tampak bangunan depan, belakang, dan samping kiri, samping kanan. Kemudian setelah itu dilakukan berbagi kelompok namanya. Berbagi kelompok itu mereka berbagi hasil kepada kelompok lain. Nah, itu kolaboratif kerjasama mereka. Pertanyaan selanjutnya, Ibu, apa tantangan yang dilihat ketika pada siswa ketika pembelajaran IPS? Kalau IPS itu tantangannya memang sangat banyak sama ibu, terutama tantangannya fasilitas mereka dalam penggunaan buku pendamping. Karena IPS itu kan banyak materi kan yang mengenai sejarah, mengenai bentuk-bentuk
materi yang harus kita menggunakan peta gitu. Ya, tantangannya dari media pembelajaran sudah oke, ada papan interaktif kan, cuma satu sekarang. Jadi harus bergiliran, sabar. Pertanyaan selanjutnya. Ya. Kalau bentuk inovasi pembelajaran digital yang pernah Ibu laksanakan yaitu seperti PBL aja. Materi PBL dan bentuk inovasi dan PBL. Ya. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana itu memadukan pembelajaran inovatif dengan teknologi. Kalau memadukan pembelajaran inovatif, contohnya dalam PBL dengan digital, itu yang sangat rumitnya sampai. Karena apa? Dalam modul pembelajaran itu kan kita banyak sebenarnya yang lebih bagusnya PJBL itu, penerapan PJBL. Tapi karena anak-anak kita ini sifatnya masih PBL yang mereka yang sering munculnya kan. Jadi tantangannya dalam pembelajarannya yaitu tantangannya masih belum bisa selesaikan. Karena kalau di matematika bisa Ibu menyelesaikan, di IPS perlu belajar khusus untuk itu. Nanti dibantu sama Putri aja ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah proyek atau tugas beban digital yang diberikan pada siswa kelas 6 pada pembelajaran? Kalau pada pembelajaran IPS yang digital itu mereka membuat 6 negara Asia, tapi dalam bentuk gambar saja. Nanti disesuaikan di papan interaktif digital, mereka nanti mewarnai di buku gambar. Nanti mereka melihat, nanti mereka memberi warna sendiri di digital, di papan digital. Di papan digital kan ada warnanya. Nah, misalnya warna merah, negara mana. Ibu bagaimana Ibu menyesuaikan inovasi digital dengan Karakteristik ya, karena anak Ibu 27 ya, karakternya beda-beda. Tapi kalau Ibu banyaknya mengambil karakteristiknya, menyesuaikannya, itu yang agak apanya, karena karakteristik siswa itu yang sangat berbeda, sering Ibu hanya menggunakan dengan sifat yang yang apa namanya, sifatnya yang kolaboratif tadi. Karena kalau dia individu, kebanyakan mereka mau semua. Jadi yang kooperatif, jadi mereka sibuk dengan sendiri secara bersama. Karena minat karakter mereka berbeda tuh kan, apalagi kalau karakter anak Ibu yang kelas 6 sekarang kan, artinya mereka tuh ingin semua tampil. Selanjutnya Ibu, apa dampak positif penggunaan media digital terhadap sebagai siswa? Kalau dampak positifnya lebih banyak. Itu lebih positifnya pertama, mereka lebih aktif, kemudian mereka itu lebih kreatif lagi dan semangat lagi dalam belajar. Biasanya kan dia kalau kita sifatnya mengajar itu dengan hanya ceramah, kan sifatnya monoton. Kalau ini dengan digital, mereka tidak hanya melihat ceramah tetapi melihat gambar. Jadi mereka cukup aktif, mereka semua itu dampak positif dari digital. Aktif, kreatif, dan inovasi. Lebih semangat lagi. Ada versi baru. Penjelasan kendala itu dalam menerapkan pembelajaran IPS. Itu yang Bu sampaikan tadi. Dalam penggunaan digital itu pertama sarana dan prasarananya terbatas. Itu aja, yang lain nggak ada. Ya. Kalau koneksi internet bagus sekali mendukung. Karena di sana kan memang ditetapkan satu khusus. Iya, kelengkapan digitalnya aja lagi. Iya. Apa rekomendasi Ibu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS SD digital di masa depan? Kalau rekomendasi Ibu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS yang pertama,
Di dalam setiap aplikasi digital lebih diperbanyak soal-soal, kemudian dalam bentuk kuis, karena kuis itu dia menganggap pada itu belajar kan, tapi mereka tuh menganggap belajar sambil kemarin, tapi dia punya arti kandungan yang besar. Nah, misalkan contohnya kemarin kan ibu belum mengajarkan mengenai penemuan gold, penemuan dari bangsa yang datang ke Indonesia. Mereka udah tahu dari kuis ibu tampilkan pertama. Akhirnya setelah kuis baru ibu sistemnya tanya jawab. Sama mereka. Jadi nggak perlu kita dalam materinya itu lagi sifatnya ceramah, memberi dulu baru dia menerima, enggak. Sebaiknya dia dulu menerima baru kita beri. Lebih kebalikannya. Jadi itulah rekomendasi ibu untuk peningkatan kualitas dalam pembelajaran IPS, terbanyak bank soalnya, kemudian bentuk-bentuk kuisnya, kemudian materi-materinya lebih mendalam lagi. Juga dalam lagi. Saya mohon maaf ya, kalau ada Enggak apa-apa. Iya, hanya itu yang dapat ibu sampaikan ya. Nanti ditelaah sedih. Oke, terima kasih. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.